Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Ketua kelas Arista, silakan dipimpin. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Arista. Sekarang Bapak mau nanya dulu, apakah semua yang hadir ini sudah melakukan presensi di Google Form yang sudah Bapak bagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, bagus. Selama kalian mengikuti pembelajaran ini, Bapak harap kalian tetap semangat untuk belajar meskipun kita ada di rumah sekarang ya, dari PJJ secara daring kita belajarnya. Tapi Bapak harap kalian tetap semangat. Dan terus Bapak juga mengingatkan pada kalian agar kalian tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, coba Bapak tanya Mary, coba sebut salah satu Mary dari 5M itu. Mencuci tangan. Oke, mencuci tangan, bagus. Nah, sekarang coba Putu Pratama, coba sebut salah satu dari 5M itu selain mencuci tangan. Menjaga jarak. Ya, menjaga jarak, bagus. Oke, sekarang coba Arista, Pakai masker. memakai masker. Oke, selain mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, apalagi yang lagi dua? Menjauhi kerumunan, Pak. Menjauhi kerumunan. Oke, satu lagi. Mengurangi mobilitas. Iya, mengurangi mobilitas. Terima kasih Arta dan juga Krisna. Hari ini kita akan belajar perpangkatan dan bentuk akar sesuai dengan yang Bapak katakan tadi ya. Jadi, sekarang sebelum kita mulai, Bapak akan berikan kalian dua contoh. Yang pertama, ketika kita tidak menerapkan perpangkatan, waktu di SD dulu kalau Bapak tidak salah, kalian belajar bahwa kalau misalnya kalian punya perkalian yang dalam jumlah yang sangat banyak, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ini bahkan Bapak tidak selesai ya menulisnya sampai lewat begini. Nah, sekarang pada perpangkatan dan bentuk akar, kita menulisnya cukup seperti ini. Pada menerapkan perpangkatan, kita hanya perlu menuliskan seperti ini. Apakah kalian bisa melihat seberapa jauh perbedaan antara tidak menerapkan perpangkatan dan perpangkatan? Oke, Cynthia. Silahkan, Cynthia. Perbedaan menerapkan perpangkatan dan tidak menerapkan perpangkatan itu apa, Pak? Kenapa tidak menerapkan perpangkatan itu perkalian itu lebih banyak, sedangkan menerapkan perpangkatan cuma 10 pangkat 45? Nah, perpangkatan itu yang 10 pangkat 45 ini dapat mewakili perkalian dalam jumlah yang banyak. Atau dia juga dapat mewakili nilai dari hasil perkalian itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat contoh yang ini ya. Nah, ketika kamu mengandaikan 10 pangkat 45 ini adalah hasil, maka bentuknya adalah seperti ini. Dia akan kamu kalikan dan hasilnya 10 pangkat 45. Sehingga 10 pangkat 45 ini akan mewakili. Begitu pula sebaliknya, ketika kamu membuat dia 10 pangkat 45 itu seperti ini, maka 10 pangkat 45 itu akan mewakili perkalian dalam jumlah yang banyak itu. Nah, sekarang Bapak akan bahas bentuk akar. Nah, bentuk akar itu bentuknya seperti ini. Mungkin untuk bentuk akar ini Bapak tidak akan jelaskan secara langsung ya. Kalian akan menemukan konsepnya pada pengerjaan ELKPD yang sudah Bapak siapkan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kalian akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, kalian akan menganalisis bagaimana penerapan konsep bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar pada suatu masalah. Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah terkait konsep yang sudah kalian pelajari hari ini. Dari ketiga contoh ini, ketika tidak menerapkan perpangkatan, menerapkan perpangkatan, dan juga dari contoh bentuk akar, yang menjadi pertanyaan adalah seperti ini. Jadi di ELKPD ini, pertama kalian akan Bapak berikan sedikit media. Jadi di sini kalian bisa menggeser pangkatnya dan kalian akan menemukan bentuk dari perpangkatan.
Setelah itu, kalian akan Bapak arahkan menuju permasalahan pertama. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan mempelajari bilangan bentuk akar. Nah, di sini ada 9 contoh yang sudah Bapak sediakan untuk kalian. Dari 9 contoh ini, Bapak berharap kalian bisa menyelesaikan beberapa pertanyaan di bawah ini juga. Nah, dari sana terakhir, Bapak minta kalian membuat sebuah, mungkin kata-kata yang dapat menjelaskan dua pertanyaan ini, yaitu bagaimana pengertian dari bilangan berpangkat dan bagaimana pengertian dari bilangan bentuk akar. Tentunya dengan bahasa kalian sendiri. Nanti silahkan kirimkan jawaban kalian ke link ini ya. Jadi link ini tinggal kalian pencet. Nah, kira-kira bentuknya akan seperti ini nanti. Nah, ini dia. Jadi tinggal kalian ketik di sini. Nah, perhatikan juga ya, di sini kalian hanya bisa memberikan 250 huruf. Jadi, silahkan pengertian-pengertian atau jawaban-jawaban itu kalian buat secara singkat, jelas, dan padat. Nah, dari sekarang silahkan kalian mengerjakan dulu ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya melalui Google Meet ini, atau kalian boleh SMS Bapak langsung di WhatsApp. Oke? Nah, silahkan mengerjakan anak-anak. Kalian boleh off kamera selama mengerjakan. Mungkin kamu bisa reload dulu ELKPD-nya ya. Mungkin tadi ada gangguan koneksi ketika kamu masuk tadi. Oke, Pak. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya, Nana. Untuk anak-anak yang lain juga, kalau kalian sudah selesai mengerjakan ELKPD, silakan kalian mengerjakan Mentimeternya ya. Boleh langsung dikerjakan itu. Pada kegiatan Mentimeter ini, kita akan melakukan refleksi dari jawaban yang sudah kalian kirimkan ya. Misalnya adalah yang pertama ini, bilangan berpangkat bilangan bulat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan. Coba Bapak minta Widi Wijaya. Sekarang Bapak minta pendapatmu tentang jawaban dari temanmu ini. Iya. Setuju ya? Iya. Oke, nah sekarang Bapak minta Purnama Dewi. Nah sekarang Bapak minta pendapatmu juga Purnama. Bagaimana menurutmu Purnama? Apakah kamu setuju dengan Widi bahwa ini adalah jawabannya benar? Setuju, Pak. Setuju ya? Ya. Oke. Nah, terima kasih Purnama, terima kasih juga Widi. Nah, oke, ini jawaban dari teman kalian itu benar ya. Jadi bilangan berpangkat itu memang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan. Jadi ada sesuatu yang perlu kalian tambahkan di sini. Ini penulisan apa ya maksudnya? Kira-kira apakah ada dari antara kalian yang bisa menjawab? Apakah dia penulisan perkaliannya yang disederhanakan, atau penulisan pembagian, penjumlahan, atau pengurangan ya kira-kira? Ayo anak-anak. Penulisan perkalian berulang, Pak. Oke, penulisan perkalian berulang. Bagus. Nah, itu ngomong-ngomong tadi siapa yang jawab ya? Sorry, Bapak tidak ngelihat tadi. Saya, Pak. Oh, Cynthia. Oke, terima kasih Cynthia. Nah, sekarang kita akan ice breaking dulu sedikit. Untuk ice breakingnya adalah tepuk tangan. Coba sebutkan satu kesimpulan kita hari ini, Arya. Kesimpulan hari ini kita dapat dari bilangan pangkat. Bilangan pangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama berkali-kali. Atau ya gitu. Oke, bagus. Jadi bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan berkali-kali. Bilangan sama ya. Betul, Iya. Arya. Terima kasih, Arya. Nah, sekarang yang cewek ya.
Febri, bagaimana Febri? Apakah koneksimu sudah lebih baik sekarang? Sudah, Pak. Oke, coba sebut lagi Febri. Kalau tadi Arya bilangan berpangkat. Kalau kamu gimana kalau bilangan bentuk akar? Oke. Pendapat saya simpulkan adalah bilangan bentuk akar adalah basis dari suatu bilangan berpangkat. Oke, terima kasih Febri. Jadi Febri sudah melihat refleksi kita dengan sangat baik ya. Jadi betul, itu adalah basis dari suatu bilangan berpangkat. Nah, sekarang satu lagi. Karena tadi tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Oke, Arista sudah angkat tangan. Silahkan Arista. Sebentar dulu Arista. Si Dwi duluan Arista. Nanti Bapak kasih Arista juga ya. Dwi, silakan Dwi. Kesimpulannya adalah untuk memecahkan suatu masalah bilangan berpangkat dan bentuk akar perlu diperhatikan basis pangkat dan hasil akhir. Oke, itu cara pemecahan masalahnya ya. Ya, itu dia yang Bapak bilang tadi. Jadi kita punya 3 tujuan pembelajaran. Nah, kurang lagi 1, yaitu memecahkannya. Nah, sekarang Arista, silakan Arista. Kan udah. Oh, udah. Berarti sama dengan Dwi tadi ya? Iya. Wah, kebetulan itu. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih ya, Dwi. Terima kasih Arista. Terima kasih juga anak-anak. Jadi kesimpulan kita yang pertama adalah bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang menyatakan perkalian berulang, atau bisa kita sebut sebagai basisnya, kemudian sebanyak pangkat yang ditentukan. Jadi pangkatnya sudah ditentukan dulu, baru kita kalikan berulang sebanyak pangkatnya ya. Dan yang kedua, bilangan bentuk akar adalah basis dari suatu bilangan berpangkat, yang mana kita ketahui pangkatnya juga hasilnya. Seperti contoh yang tadi ya, di awal itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk memecahkan suatu masalah, perlu melihat 3 hal. Basis, eksponen atau pangkatnya, dan hasil akhir. Selamat kuis anak-anak. Selamat ya untuk 3 orang ini. Jadi di podium 1 ada si Arista, kemudian podium 2 ada Angga, dan podium 3 ada si Arta. Keren ini. Yang terakhir di pertemuan hari ini adalah Bapak akan memberikan kalian beberapa soal yang akan kalian jadikan tugas di rumah. Nah, soal ini sudah Bapak kirim ke Google Classroom dan kalian bisa cari pada tugas pada pertemuan pertama. Nah, di sini ada 3 soal yang mana beberapa soal ada ABC-nya. Tapi Bapak yakin kalau kalian nilainya sudah sebagus yang tadi, soal ini nggak akan masalah buat kalian. Kalian pasti bisa ngerjainnya. Paling cuma butuh waktu sejam untuk kalian. Keren lah kalian. Yang berikutnya adalah materi berikutnya. Jadi, karena hari ini kita belajar konsep-konsep bilangan berpangkat dan bentuk akar, besok kita akan khusus, bukan besok sih, pertemuan berikutnya kita akan khusus membahas tentang sifat-sifat bilangan bentuk akar. Oke, itu saja dari Bapak. Jadi, sekarang bagian penutup. Karena tadi kita mulai dengan doa, berarti sekarang kita ngapain? Ya sudah jelas ya, pasti berdoa lagi. Jadi, Arista, ketua kelas, silakan Arista, silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak. Terima kasih sekali lagi kalian sudah mau mengikuti Zoom, bukan Zoom, sorry, Bapak kebiasaan pakai Zoom ya. Terima kasih sudah mau mengikuti meeting ini dengan sangat baik. Sekarang Bapak akan lanjutkan sedikit materi ini, materi perpangkatan dan bentuk akar, itu akan sangat berguna untuk kalian di kehidupan nyata. Jadi salah satunya adalah pada pola bilangan. Kemudian pada ilmu fisika juga kita pakai perpangkatan. Nah, ilmu fisika yang lain, nih kita gunakan perpangkatan. Kemudian pada geometri juga, kalau kalian ingat, rumus luas persegi, rumus volume, itu juga menggunakan perpangkatan. Nah, sekarang bentuk akar, nah ini, ilmu kimia menerapkan bentuk akar. Nah, ini salah satunya ya. Kemudian pada Pitagoras juga, untuk menentukan hipotenusa atau sisi miring. Dan yang terakhir ada di persamaan kuadrat. Nah, karena sudah selesai pembelajaran kita, jadi sekarang Bapak akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.